Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Anyway, maaf kalau 2 minggu kemarin aku sempet nggak ngonten. Karena aku sempet melakukan kegiatan kayak orang kantoran lagi. Tapi sekarang akhirnya aku mutusin aku mau fokus ke YouTube aja. Dan makasih juga, tanggal 20 kemarin kan aku ulang tahun nih. Banyak banget beberapa dari kalian yang ngucapin via DM. Makasih ya untuk doa-doa baiknya. Semoga doa baiknya balik ke kalian juga. Nah, kira-kira 2 hari habis aku ulang tahun. Nih, aku kan sekarang lebih banyak di rumah ya, karena sambil recovery juga. Kemarin aku habis demam berdarah. Hampir lewat lagi nyawa karena trombositnya rendah banget. Alhamdulillah sekarang udah bisa balik normal lagi. Dan 2 hari setelah ulang tahun itu, tiba-tiba ada mas-mas paket yang ngetok pintu rumah. Aku sempet ngambil. Aku bingung sih, karena aku ngerasa nggak pesen kan. Pas aku lihat ternyata atas nama suami aku. Terus aku tanya sama dia, karena emang biasanya kadang dia suka lupa ngasih tahu kalau beli barang gitu. Terus aku WA, Mas, ini ada paket buat kamu, isinya apa? Mau dibukain apa mau buka sendiri? Biasanya aku suka nanya gitu. Terus dia bilang, enggak, itu kado buat kamu, buka aja. Nah, aku kaget dong, kado. Dan setelah aku buka paketnya, tara, dia beliin aku ini dong. Dan aku surprise banget, kaget sih. Kaget itu jujur. Karena aku pribadi, aku nggak expect apa-apa. Buat aku ya, dengan apa yang semua aku miliki sekarang, aku udah bersyukur. Oh iya, pesen juga buat teman-teman ya, banyak-banyak bersyukur. Nanti kalau kamu bersyukur, nikmatnya akan ditambah sama Allah atau sama Tuhan. Insya Allah pasti ditambah. Oke, jadi dia beliin aku kado iPad mini yang wifi. Nih ya, iPad mininya tuh. Ini kotaknya kayak gini. Ini sebenarnya segel udah aku buka dulu. Aku sempet kaget, surprise banget, karena aku nggak expect dikadoin yang bagus banget gitu, karena aku ngerasa udah bersyukur sama yang aku punya. Tapi namanya dikadoin ya diterima ya, apalagi yang ngadoin kan pasangan sendiri. Ini ada tulisannya, tuh, iPad mini. Mungkin dari warna tulisan iPad mini udah ketebak ya, dibeliinnya warna yang apa. Nih, iPad mini spesifikasinya gitu. Nah, dia beliin aku yang seri yang wifi iPad mini 6 yang 64 GB. Terus selain iPad-nya tuh dibonusin juga sama yang jual itu ada case-nya sama ada tempered glass. Kita buka ya. Ini sebenarnya aku udah sempat buka, udah ngecek-ngecek juga. Oke. Buka. Maaf ya kalau buka yang rada pelan, jujur ini takut sih, karena ya aku tau lah ini barangnya pricey ya buat aku. Dadah. Ini aku taruh di sebelah sini ya, tutupnya. Nah, ini aku sempet agak deg-degan sih mau buka, tapi aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, masih dibungkus ya, masih dibungkus. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanya pelan-pelan. Oke, aku pinggirkan dulu ini. Dan tada! Aku dibeliin iPad mini yang warnanya ungu. Ini sebenarnya kalau menurut aku jatuhnya warnanya lebih lilac ya. Jatuhnya lebih warna lilac. Kan ungu tuh ada tontonnya, ada magenta, ada apa. Ini ungunya lebih lilac, terus udah dipasang tempered glass-nya. Nah, jujur aku baru kali ini punya iPad, sebelumnya belum pernah. Sebelumnya mamaku yang punya, dan itu udah generasi yang ya cukup lama lah gitu. Dan aku surprise banget kalau ternyata iPad-nya sekarang udah pakai ini fingerprint. Jadi aku tes lagi ya. Ini kan aku kunci nih. Terus aku pengen buka, tinggal gini aja. Tuh, tinggal di swipe. Udah deh, kebuka.
Ini langsung aku pakein casing ya. Jujur aku beberapa kali punya produk Apple, terutama HP itu sering banget baret karena nggak sengaja aku naruhnya kurang hati-hati. Jadi sekarang kalau punya gadget aku ngebiasain langsung pakai case aja biar nggak baret ya teman-teman, biar awet juga, biar kita makainya apet juga gitu. Takut nih. Oke, sebentar ya, ini yang ini kok agak susah ya. Masuk yuk. Nah udah nih, langsung aku pasang aja ya daripada kenapa-napa, takut juga sih aku kebaret. Nah ini kelengkapannya, ada si iPad-nya, terus ada kitab-kitab. Ini aku buka ya. Biasanya sih dapat stiker Apple-nya sih. Oh ya, dapat nih 2 kitabnya. Ini dapat stikernya 2. Oke, stikernya aku simpen ya. Gitu. Oke, terus selain kitab-kitab, kita pinggirin. Nah, aku dapat charger juga nih. Tapi chargernya udah Type C. Kayaknya sekarang tuh kebanyakan udah Type C ya. Kebetulan juga kemarin terakhir aku beli Mac Pro juga sama, udah Type C. Dan ini kabelnya aku udah buka sebenarnya karena aku udah ngecas. Buka ya, pelan-pelan. Oke. Kabelnya dapatnya nggak panjang banget sih, tapi ya cukup lah. Gitu. Tuh, segini. Berapa senti ya kira-kira? Mungkin sekitar 50 senti kayaknya ada deh. Gitu. Kira-kira ya menurut aku ya. Untuk spesifikasinya, nyontek boleh ya. Ini kan bukan ujian, jadi boleh nyontek. Nah, ini aku dibeliinnya yang warna ungu. Terus dia kapasitasnya yang 64 GB. Terus dia itu, aku belinya yang WiFi ya, gitu. Dia layarnya udah liquid retina sih, udah bagus banget. Aku juga udah ngetes buat foto segala macam ya, hasilnya bagus banget. Ini aku nginstal belum banyak sih, karena emang plan aku akan sering pakai ini untuk konten, terutama buat konten horor dan lain-lain ya, buat nulis contekannya lah bahasa gitu. Kayak lebih fleksibel ini daripada buka-buka laptop gitu. Terus ini yang selalu di-mention di beberapa yang udah review duluan sebelum aku. Nah, dia udah pakai chipsetnya yang A15 Bionic, jadi udah setara iPhone 13 Pro Max, tapi harganya nggak sampai segitu ya, gitu. Oke, ini aku udah sempet ngetes pakai wireless keyboard, kebetulan aku punya di rumah dan berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Terus aku coba pakai mouse juga. Sebenarnya sih kalau kayak gini lebih enak pakai Apple Pencil ya. Mungkin aku mempertimbangkan untuk kedepannya akan beli yang Apple Pencil buat melengkapin ini. Tapi aku sekarang prioritasnya pengen cari case yang bisa ditutup semua, yang ada keyboardnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau rekomen toko langganannya, toko dari oranye atau hijau, boleh ya komen di bawah, nanti buat jadi referensi aku juga untuk beli. Oke, terus udah gitu, yang lebih aku suka lagi, kalau misalkan, jadi gini, aku tuh seneng banget pakai tas yang sling bag. Sebenarnya tasnya yang nggak gede gitu loh. Karena aku pribadi jujurnya sama teman-teman, waktu kecil aku pernah accident patah tulang bahu, jadi aku nggak terlalu suka bawa gadget yang berat-berat. Dan ini menjadi opsi bagus banget kalau misalkan ini kedepannya kita nggak tahu ya, mungkin kedepannya aku ada meeting di luar dan apa, aku males bawa laptop, yaudah aku bawa ini aja. Ini keyboard Apple Pencil tuh cukup. Atau ini keyboard sama mouse itu udah cukup banget buat meeting dan segala macam. Nah, terus ini kan karena modelnya nggak terlalu besar ya. Ini compact banget, dan aku suka banget barang compact kayak gini, karena buat cewek-cewek yang nggak suka pakai tas gede, terutama kayak aku, ini bener-bener nggak makan tempat, serius deh. Buat kalian yang hobi pakai sling bag, terutama aku suka banget pakai sling bag, jadi langsung masuk gitu loh. Nah ini nggak makan space banyak lah untuk ada di tas, apalagi ini kan slim ya, tuh lihat, ini slim banget loh, dan ini ringan. Jadi aku buat teman-teman perempuan terutama yang pengen tetap pakai tas stylishnya dia tapi bisa bawa gadget, aku rekomen banget buat beli ini compact. Ditambah lagi kalau mau backup data segala macam, itu kalian tinggal bawa konektornya aja nih yang Type C. Aku udah coba sih dan bisa. Jadi sebenarnya menurut aku ini cukup praktis. Memang yang ditekenin sama Apple, kenapa dia ngeluarin produk ini supaya lebih compact aja. Jadi orang punya opsi kalau misalkan, oh aku sebenarnya kebutuhannya ini tapi aku nggak mau ukuran gede gitu.
let's say kamu nggak harus beli MacBook Air, bisa pakai ini aja cukup gitu. Ini juga sebenarnya mouse-nya pakai Bluetooth biasa bisa kok, nggak harus pakai nggak usah pakai Magic Mouse nih. Kebetulan karena aku punyanya Magic Mouse, alhamdulillah. Tapi mungkin lebih enak pakai Apple Pencil. Terus ini juga buat ngedit video simple itu enak loh. Kalau misalkan kalian pengen ngedit pakai aplikasi Canva buat supaya sosmednya bagus, ini aku rekomendasi untuk beli. Dan aku juga udah coba pakai AirPods, ini soundnya bagus banget sih. Aku nggak tahu ini karena efek AirPods-nya atau iPad-nya, tapi menurut aku totally, sebenarnya aku dulu pengen, awalnya tuh aku pengennya iPad Air sebenarnya, tapi setelah aku pegang-pegang, aku pertimbangin, oh sizingnya masih gede ya, kayaknya nggak bisa nih kalau aku pakai tas yang kecil gitu. Nah, begitu yang ini ada dan bersyukurnya dikadoin, aku bersyukur banget situ. Jadi lebih enak buat dibawa kemana-mana gitu. Ini buat teman-teman cewek yang seneng orangnya ringkes, dalam artian seneng bawa yang material ringan, aku rekomen banget sih kalian untuk beli. Ini cukup worth it untuk dibeli. Apalagi emang kita nggak bisa pungkiri ya, yang namanya produk Apple itu kita beli untuk jangka panjang. Jadi sekali beli emang agak pricey, tapi lebih jangka panjang. Dan ini juga baterainya lumayan awet kok. Aku kemarin waktu pertama kali nerima barang ini masih ada isinya 70% dan aku baru ngecas itu tadi pagi, dan ini termasuk fast charging ya, dan sampai sekarang ini masih aku pakai tadi buat download dan lain-lain. Ini baterai masih ada nih 83%. Nah, cuma sayangnya ada satu kelemahan nih untuk iPad mini ini. Jadi iPad mini ini belum compatible untuk dipakein Apple keyboard. Jadi harus pakai wireless keyboard yang biasa. Nah, kebetulan aku kemarin sempat dapet nih barangnya. Oke, aku ambil dulu ya. Mari kita coba. Bismillah. Nah, aku pakai ini. Oke. Jadi langsung aku coba ya. Mungkin nanti untuk percobaannya akan aku zoom deh videonya biar kalian bisa lihat. Oke, ini aku puterin dulu. Terus ini sebenarnya untuk pakai ini opsi aja ya teman-teman. Aku emang ngerasa lebih nyaman aja gitu. Oke, kita aktifin dulu untuk Bluetooth-nya. Oke, kita coba pakai Bluetooth keyboard-nya. Nah, sudah connect. Ini aku connect juga pakai mouse ya. Sebenarnya sih lebih enak kayaknya pakai Apple Pencil, dan aku sempat lihat di iTech Live yang Mas Indra sering banget ngasih review-review. Dia sih pakai Apple Pencil ya yang generasi 2, dan kata dia sih sebenarnya ini panjangnya hampir sama Apple Pencil, tapi menurut aku kayaknya itu worth it ya untuk dipunya gitu. Tapi buat aku pribadi ya, karena aku orangnya suka yang compact, jadi aku rekomen banget sih untuk yang ini. Oke, ini udah connect ya. Cuman aku receh-receh ya, aku menyayangkan aja yang ini gak ada warna merah. Karena aku suka banget warna merah. Gitu. Oke, kita coba. Sudah ya. Nah, ini aku bisa pakai macem-macem nih. Wow, seru juga. By the way, ini juga bisa pakai untuk Microsoft Office ya. Jadi kalian yang mau sambil kerja bisa pakai Outlook dan segala macam, ini bisa ya, ini compatible buat itu. Ini menurut aku seru banget sih. Buat kalian yang suka banget barang compact, aku rekomen banget kalian untuk beli. Ini worth it banget untuk dipunya. Apalagi buat kalian-kalian yang sekarang suka work from coffee shop, ini lumayan ringkas banget buat dibawa gitu. Gak ribet lah pokoknya. Terus kalau teman-teman yang hobi baca Wattpad, baca novel online, komik online, ini enak banget loh dipakai buat baca gitu. Serius enak banget. Even kamu gak pakai keyboard, scroll biasa tuh rasanya enak banget. Aku udah coba buat baca komik, kebetulan aku lagi masih ngikutin One Piece, sama aku juga baca beberapa novel-novel di Wattpad. Ini enak banget. Buat main sosmed pun bisa. So, dari aku
cukup sih jajanannya. Kalau kalian ada yang mau nambahin informasi atau ada pertanyaan, boleh ya komen di bawah, feel free aja. Aku juga sebenarnya masih belajar kok untuk nge-review hal-hal kayak gini. Jadi sama-sama belajar aja deh, oke. Makasih yang udah menonton. Aku mohon maaf kalau misalkan review aku mungkin nggak se-expert yang lain. Aku masih belajar di sini. Dan yang udah menonton jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, buat kalian yang suka konten horor aku, jangan lupa kalau 10.000 subscriber, kalau aku udah nyampe 10.000 subscriber, aku bakalan cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku. Dan aku udah nyiapin beberapa cerita horor. Mungkin minggu-minggu ini aku akan banyak konten cerita horornya ya. Yang pasti untuk cerita horor aku bakal ngusahain live sekarang supaya lebih enak aja, jadi nggak text time terlalu panjang, tapi kalian bisa dengan bagus lah, bisa dengerin akunya enak gitu. Kasih yang udah mau nonton, jangan lupa subscribe, like, nyalain lonceng notifikasi, dan share videonya. Boleh juga lo kalau mau kasih tips aku harus review apa. Makasih ya udah mau nonton aku, karena aku si istri tukang jajan dan kita para istri pasti pada jajan. Ciao.